Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita ikuti firman Tuhan bersama-sama yang berbicara membuat daftar sukacita. Saya mengajak kita melihat bersama-sama di dalam Yohanes pasal 15 ayat 11 yang berkata demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada seorang penulis buku bernama C.W. Metcalf. Suatu hari di dalam kehidupannya, dia pernah mengalami menjadi relawan. Lebih tepatnya praktek di sebuah rumah sakit. Ya, menjalani sebuah waktu menjadi relawan yang ditempatkan di rumah sakit. Metcalf bertemu dengan seorang anak yang umur 13 tahun bernama Chuck. Saudara, orang ini, Chuck ini, ya, sakit yang begitu parah sampai kondisi yang semua dokter angkat tangan. Anak 13 tahun ini mengejutkan Metcalf karena dia menulis kertas demi kertas begitu banyak dengan begitu sibuk. Dan Metcalf menghampiri dia dan bertanya, "Kamu tulis apa, Dek?" Wajahnya ceria, sakit yang diderita sangat berat dan akan menuju ajal. Nah, Metcalf heran. Ini anak sakit dalam kondisi yang sudah menjelang ajal, tapi wajahnya ada sukacita. Dan dia sibuk menulis sebuah kertas. Kertas demi kertas di depan masih ada. Metcalf tanya, "Kamu tulis apa, Dek?" Adik ini berkata, "Saya mau minta tolong kepada Pak Dokter. Yang saya tulis ini tolong kirimkan ke papa mama saya." Dia baca, ketika dikasih ke tangannya, Metcalf baca, kaget. Dia bilang, "Kamu tulis ini untuk papa mamamu?" "Iya." "Yang kamu rasakan apa?" Dia bilang, "Saya sukacita ketika menulisnya. Saya menulis ini di rumah sakit ini mengenang bagaimana masa-masa kami bermain. Saya sama papa mama bermain. Saya sama papa bersama-sama punya waktu. Diajak ke mall, diajak makan bersama, diajak ke taman." Saudara, saat dia menulis itu adalah saat dimana dia ingin bahwa surat-surat itu mama papanya bisa baca. Karena di saat dia dalam kondisi seperti itu, dia tahu dia sudah tidak punya waktu lagi untuk bertemu papa mamanya. Dia bikin daftar bagaimana kebahagiaannya bersama papa mamanya. Ini sangat menyentuh hidup Metcalf. Ini termasuk salah satu yang diceritakan ketika Metcalf menulis buku, mengangkat kisah di rumah sakit, pengalaman dia berjumpa dengan anak yang dalam kondisi sekarat, dan menuliskan daftar sukacita selama hidupnya. Dia mengenang semua masa hidupnya anak kecil ini dan menuliskannya. Saudara, Metcalf sangat tersentuh. Suatu hari di dalam menulis buku, Metcalf mencoba mengenang saat itu. Dan akhirnya Metcalf sendiri coba mengambil kertas dan menulisnya. Susah. Dia tidak mudah memulainya. Dia berkata di bukunya bahwa pada waktu dia memulai menghitung sukacita, kebahagiaan yang dia punya, itu awalnya sulit. Dan lama-lama dia bisa buat. Dan dia sebut itu adalah daftar kebahagiaan. Metcalf menganjurkan di dalam buku tersebut yang tulis bahwa orang-orang yang membaca buku itu ketika sampai bab itu, coba membuat daftar kebahagiaan yang pernah dialami. Saudara, apa yang ditulis oleh Metcalf dan dijumpai di rumah sakit
itulah yang seringkali kita lupakan. Yaitu saudara merasa bahwa kurang diberkati. Bahkan kita mulai mengalami kondisi yang kecewa. Saudara, pada waktu bangun fajar, kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Mari coba tanya diri kita, diam ketika bersama-sama, berapa banyak yang sudah kita alami berkat Tuhan. Ketika saya melihat dan merenungkan, bagaimana anak-anak Tuhan bisa membuat yang namanya daftar sukacita. Bagaimana bisa mengalami sukacita yang penuh. Saya pelajari bahwa di Yohanes pasal 16 ayat 24 mengajarkan bahwa mulailah masuk ke hadirat Tuhan, saudara akan menemukan sukacita yang besar. Dan saudara mengerti bahwa sukacita itu tersedia bagi saudara dan saya. Yohanes 16 ayat 24 berkata, sampai sekarang kamu belum meminta suatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Saudara, Yesus menyampaikan bahwa sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Ketika ayat ini saya baca, saya percaya ayat ini berbicara tentang satu kebenaran, bahwa kita harus masuk ke hadirat Tuhan. Kita bukan hanya menyebut nama Yesus dengan sambil lalu. Saudara, di dalam survei orang Kristen itu hanya tidak sampai 20% ya, hanya 10% lebih yang masuk hadirat Tuhan, yang saat teduh, yang setiap pagi bersekutu dengan Tuhan. Jadi boleh dikatakan 80% lebih bangun tidur, mereka bukan ingat masuk hadirat Tuhan, bersekutu, apakah bersama saudara seiman, bersekutu seperti saat ini, ada waktu bersama-sama cari Tuhan, berdiam diri, merenung kebaikan Tuhan, membiarkan Tuhan berbicara. 80% lebih tidak melakukan itu. Tidak lakukan. Jadi saudara, masih banyak orang yang saudara bisa ajak sama-sama dalam doa fajar. Karena banyak yang tidak. Mereka bangun udah terburu-buru dan kegiatan. Mereka bangun sudah buru-buru untuk siapkan makanan, masak. Saudara, ada sahabat doa fajar yang sampaikan ke saya. Ketika saya ajak doa fajar, dia biasanya bangun pagi. Dia lakukan saat teduh secara pribadi. Jam 4. Dan dia butuh waktu 1 jam. Saudara, bukannya itu, dia baca Alkitab puluhan pasal. Tapi saudara, karena saya ajak doa fajar, dia bangun jam 3 pagi. Dia lakukan dulu yang sendiri, lalu dia masuk bersama kita. Karena dia merasakan berkat dari doa fajar. Jadi dia memberikan waktu secara pribadi juga untuk Tuhan. Dan juga untuk doa fajar. Saudara, saya percaya bahwa semangat seperti ini, nah ini menjadi sebuah kesaksian. Saudara, bagaimana kita bisa tahu kita punya daftar sukacita yang banyak? Kita sudah punya. Yaitu ketika kita berdiam diri, saudara masuk hadirat Tuhan, saudara lihat betapa baiknya Tuhan. Yesus bilang, datang dalam namaku, minta dalam namaku, berjumpalah dengan aku, maka kamu akan menerima yang kamu doakan. Tuhan rindu menjawabnya, supaya penuhlah sukacitamu. Saudara lihat, kata supaya penuhlah sukacitamu ada di Yohanes pasal 15 ayat 11. Sukacitamu menjadi penuh. Kembali di Yohanes pasal 16, Yesus mengatakan, kalau tadi pasal 15, pasal 16 ayat 24. Kembali Yesus berkata, supaya penuhlah sukacitamu. Bagaimana supaya sukacita kita itu penuh? Daftar sukacita kita itu semakin banyak. Masuk hadirat Tuhan. Panggil nama Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki daftar sukacita?
saudara miliki pengertian bahwa kedaulatan Tuhan itu menguasai hidup saudara. Sahabat, ketaatan pada perintah Tuhan membawa sukacita. Karena kehendak Tuhan bagi kita adalah baik. Ketika kita bertemu dengan kehendak Tuhan, Yesus pada waktu di Taman Getsemani, dia gentar, hatinya sedih, peluhnya menetes. Begitu luar biasa. Saudara, tetapi ketika Yesus berkata, kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Saudara tahu apa yang terjadi? Yesus taat total, sepenuhnya. Dan kita tahu, Taman Getsemani, setelah itu kan menuju kepada pengkhianatan dijual. Yudas datang bawa gerombolan. Saudara, tetapi Yesus ketika percaya bahwa kehendak Bapa adalah baik, kehendak Bapa jadilah. Lalu dia taat sepenuhnya. Saudara, Yesus penuh sukacita. Dia menyapa musuh-musuh yang datang menangkap. Siapa yang kamu cari? Tenang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita percaya bahwa hari yang kita jalani, hidup yang saudara jalani, ada dalam kontrol Tuhan. Dan Tuhan yang kontrol, motivasi Tuhan baik. Kehendak Tuhan pasti baik. Maka, karena kehendak Tuhan baik, Tuhan yang mengontrol, saya taat. Nah saudara, kalau udah berserah taat begitu, sukacita saudara penuh. Sukacita saudara penuh. Saudara tidak mengeluh lagi. Ayo, kita mulai praktekkan hari ini. Nanti selesai Zoom ya. Lakukan apapun, percaya bahwa saya sudah masuk hadirat Tuhan. Saudara berdoa, ya. Berdoa minta sama Tuhan. Apa yang jadi pergumulan saudara? Ada yang berdoa syafaat, naikkan pokok doa untuk saudara. Tapi saudara juga bicara sama Tuhan. Nah setelah khotbah ada 1 menit kita berdiam, sudah bicara sama Tuhan. Sudah sedang masuk hadirat Tuhan. Saudara boleh minta dalam nama Yesus. Sudah itu, setelah demikian, jalani hari ini, percaya ada payung kedaulatan Tuhan. Payung Tuhan, ada tiang awan, tiang api yang memimpin hidup saudara. Saudara taat. Taat. Tunduk. Apapun yang terjadi, taat dan tunduk. Nah waktu engkau taat dan tunduk, pada payung perlindungan Tuhan, pada tiang awan, tiang api yang memimpin, waktu saudara tunduk dalam sukacita itu penuh. Yohanes pasal 15 ayat 10 dan 11 berkata demikian. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ingat kalimat menuruti perintahku. Saya lanjut ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi saudara lihat, kita tadi memulai dari ayat 11. Yohanes pasal 15. Kalau kita lihat sebelum ayat 11, ayat 10. Nah saudara perhatikan, waktu ayat 11 berkata, sukacitamu menjadi penuh, itu sebelumnya ada ayat 10. Menuruti perintah Tuhan. Saudara mau sukacita penuh? Ayat ini berbicara kebenaran bahwa sukacita menjadi penuh ketika kita taat kepada Tuhan. Amin, haleluya. Saya percaya yang mendengarkan firman Tuhan, setiap yang Zoom, setiap anak Tuhan, siap hari ini untuk taat kepada Tuhan. Amin. Boleh lambaikan tangan kita siap taat untuk Tuhan. Amin. Selanjutnya saudara, lihat. Hitung berkat Tuhan. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa punya sukacita yang penuh? Waktu kita bikin daftar sukacita penuh, pertama, masuk hadirat Tuhan. Ya, ingat bergaul sama Tuhan, masuk hadirat Tuhan ya, jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Kedua, hidup percaya ada kedaulatan Tuhan yang menaungi. Yang ketiga, hitung berkat Tuhan. Hitung berkat satu persatu. Nah, ada lagunya, hitung berkat Tuhan satu persatu. Mazmur 116 ayat 12 berkata, bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikanmu kepadaku. Ayo saudara, pemazmur ya dalam hidupnya pernah berkata, bagaimana akan kubalas.
Bagaimana akan ku balas segala kebaikanmu? Kalau orang hidupnya nuntut terus, ya, itu mengeluh jadinya. Kecewa sama Tuhan nantinya. Tapi kalau kita bertanya sama diri kita, bagaimana akan kubalas? Orang yang bertanya seperti itu, lahir perkataan seperti itu. Saya percaya tuh, saudara. Kalau dia sampai berkata, bagaimana akan kubalas? Itu, wah, kebaikan Tuhan sudah penuh. Mazmur 119 ayat 65 berkata, kebajikan telah kau lakukan kepada hambamu ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Saudara, ayat ini mengajar kita setiap hari memperkatakan ini. Ya, waktu bangun pagi, mulai buka link, buka handphone, masuk dalam doa fajar. Mulai ya, praktekkan saudara, perkatakan ya. Bagaimana akan kubalas kebaikan Tuhan hari ini? Jangan tanya, apa yang Tuhan akan lakukan untuk aku? Sudah, Tuhan sudah lakukan banyak kebaikan. Dan puncak kebaikan Tuhan adalah Yesus Kristus yang mati untuk saudara dan saya. Amin saudara? Ya, amin. Saudara, bangun pagi nanya ya. Bangun pagi sebelum masuk Zoom sama-sama, sebelum bersama-sama, saudara coba tanya, kebajikan telah kau perbuat Tuhan? Bilang, kebajikan telah kau buat. Yang terakhir, saudara lihat Kisah Rasul. Saya bacakan untuk kita. Pasal 14 ayat 17. Namun, ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-berbagai kebajikan. Yaitu dengan menurunkan hujan dari langit. Dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Ayo, saudara, yang berkata, ya puji Tuhan, saya dicukupi sih dengan makanan dan kegembiraan. Saudara masih punya makan kan saudara? Punya makan di rumah? Amin. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saudara lihat 2 Korintus pasal 9 ayat 8 berkata, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. So kita nggak kurang loh saudara. Kalau lihat 2 Korintus pasal 9 ayat 8 mengungkapkan, saudara, Allah sanggup melimpahkan kasih karunia supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan. Saudara, berkecukupan dan berkelebihan. Ayo, saya mau sharing, saya mau bagikan. Kalau menghitung berkat, saya nggak bisa hitung, saudara, banyak sekali. Nih, saudara sama saya, hari ini saya lihat, wah, saya sudah dapat berkat sahabat. Ada 57. Saudara hari ini punya sahabat baru 57. Sahabat itu berkat. Katakan amin. 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 Yuk lebih semangat, lambaikan tangan. Amin. Haleluya. Sahabat itu berkat saudara. Saudara ya bisa sama-sama dalam usaha. Nanti wah bisa sama-sama berjalan. Kalau di satu kota yang lain ketemu, telepon, oh saya di Surabaya, saya di Batam. Teman baru dapat di Batam. Ya kan? Ada. Saudara, saya hitung berkat. Tadi sampai selesai, dari Desember ketika memulai Zoom sampai hari ini, belum pernah kejadian Zoom-nya mati tiba-tiba. Saya dalam hati, secara manusia, ini masuk lagi tidak ya? Oh, ada kan yang langsung, aduh malas, nggak masuk lagi. Tapi saya kaget, waktu Zoom mati 53-54, waktu masuk lagi 47 terus berjalan. Artinya begini, saya bertemu dengan sahabat doa yang benar-benar cari Tuhan. Lewat kejadian hari ini teruji, semua yang di sini adalah orang-orang yang semangat mencari Tuhan. Amin. Iya, sungguh-sungguh. Seberkat Tuhan apalagi? Banyak, nggak terhitung saudara. Saya kalau mau cerita nggak habis saudara. Banyak. Waktu memulai saudara, visi memulainya,
Kita memulai dengan 7 orang di bulan Desember pertengahan. Jum kita 7 orang. Berjalan 1 bulan 7 orang. Hari ini, ya, kemarin saya juga lihat ada 60 lebih. Ya, ini berkat Tuhan, saudara. Lalu Pak, ada anak Anil yang dijamah, lumpuh sembuh. Ya, kaki nggak bisa jalan ya. Kaki Anil sembuh. Pak Gurdas mau kesaksian. Itu berkat. Anaknya Bu Mimi, ya, dapat pekerjaan. Puji Tuhan berkat. Anaknya Pak Andri Akili di Melbourne dapat pekerjaan. Dari Januari berdoa. Dia doa sampai dia ingat ada doa bersama. Dia minta doa. Tuhan jawab doa. Itu berkat Tuhan. So, saya percaya mujizat Tuhan tidak berhenti sampai sekarang, tapi akan terus Tuhan cukupkan dan membuat sukacita kita berlimpah-limpah. Amin, saudara. Terus bergaul, masuk hadirat Tuhan. Terus ya, bersama-sama ingat ada kedaulatan Tuhan, tiang awan, tiang api menaungi kita. Terus hitung berkat Tuhan. Hari ini saudara akan hidup dalam sukacita yang penuh. Amin. Tuhan berkati kita semua.